Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan. Di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini, kita memasuki perikop yang ke-59, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-44 sampai dengan 46. Dengan judul perikop, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman yang barusan kita baca lebih dalam lagi, ada baiknya kita untuk merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami baca di kesempatan hari ini. Sebelum kami merenungkannya, kami mohon terang firman-Mu Tuhan boleh berbicara di dalam setiap hati dan telinga rohani kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara membaca kebenaran firman Tuhan ini dan mulai bertanya-tanya, apakah maknanya ya harta yang terpendam ya? Sampai-sampai ada seseorang yang rela untuk menjual seluruh hartanya, seluruh milik kepunyaannya untuk membeli ladang itu. Kita akan bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan lebih lengkap, lebih detail ya, ketika kita memahami juga background atau latar belakang dari kebudayaan ya Semitik di masa itu ya, kebudayaan orang-orang Yahudi di masa itu ya. Jadi konteks sejarah dari perumpamaan ini adalah di zaman Yesus itu memang tidak ada yang namanya bank. Di zaman Yesus ada di tengah-tengah umat manusia, maksud saya ya. Tidak ada yang namanya bank atau brankas ya untuk menyimpan barang dan harta yang berharga bagi masyarakat di masa itu. Jadi untuk keamanan harta benda mereka atau barang-barang berharga mereka biasanya akan menyimpan di dalam tanah ya. Jadi ada beberapa alasan ya kenapa masyarakat Semitik di masa itu suka menyimpan harta bendanya atau barang-barang berharganya, perhiasannya itu di dalam tanah ya. Pertama, untuk menghindari yang namanya pencurian atau yang perampokan yang sering terjadi ya di masa itu, saudara ya. Karena jelas ya di masa itu bangsa Israel khususnya ya, itu seringkali mengalami yang namanya serangan-serangan dari bangsa-bangsa lain. Yang bisa kita bilang entah itu dari kaum perompak atau entah itu dari kaum pencuri dari bangsa-bangsa lain ya. Mau tidak mau mereka harus menyembunyikan harta benda mereka di tempat yang aman. Dan tempat yang paling aman itu ialah di dalam tanah. Karena tentunya tidak akan ada yang istilahnya menyadari ya kalau ada orang yang menyimpan harta di dalam tanah. Tapi harusnya kebiasaan-kebiasaan itu membuat orang tuh sudah tahu aja sih ya. Nah kedua, untuk menghindari pajak yang tinggi saudara ya. Jadi di masa itu pemerintahan
pemerintahan itu kan biasanya akan berubah-ubah ya, tergantung dari kebijakan pemimpinnya. Jadi ada kadangkala pemimpin yang bengis, yang suka mengambil pajak itu yang tinggi dari rakyatnya. Jadi rakyat itu akhirnya ya menyesuaikan keadaan, mereka cerdas berpikir dan akhirnya mereka menyembunyikan harta bendanya di dalam tanah. Semoga ini tidak ditiru ya oleh saudara ya. Kalau saudara adalah warga negara yang baik, ya sudah sepatutnya kita untuk membayar pajak dan melaporkan pajak atau kekayaan kita, saudara ya. Kemudian yang ketiga, jadi pada waktu itu ya, negara atau bangsa itu selalu ada dalam bahaya, saudara ya. Jadi masa itu perang untuk merebutkan wilayah itu sudah biasa terjadi, saudara ya. Jadi saudara boleh baca sejarah dari bangsa Israel, bangsa Yahudi ya. Mereka dijajah oleh bangsa A, kemudian mereka dimerdekakan, dijajah lagi oleh bangsa B. Ya itu tuh lumrah terjadi. Sama seperti di masa orang-orang Israel, mereka pada akhirnya di zaman Yesus itu kan di bawah kekaisaran Romawi, saudara ya. Jadi itu sudah biasa kalau ada yang namanya musuh dan tentara-tentara itu yang suka menjarah harta benda, itu sudah biasa ya. Nah, tidak hanya di zaman Yesus, sebelum zaman Yesus datang ke tengah-tengah umat manusia pun itu sudah sering kali terjadi. Makanya tempat yang dirasa paling aman untuk menyembunyikan harta benda itu adalah di bawah tanah, saudara ya. Nah, perlu saudara ketahui juga bahwa orang-orang di Timur Tengah itu biasanya membagi tanah mereka itu ke dalam tiga bagian ya. Yang pertama, untuk bagian yang pertama itu untuk diinvestasikan. Jadi bisa untuk perdagangan ya. Bisa juga untuk diinvestasikan dalam bentuk ladang untuk bercocok tanam seperti itu, untuk menanam gandum entah apapun itu juga ya, sayur atau buah-buahan. Yang kedua, untuk menyimpan perhiasan atau barang-barang berharga ya disimpan di dalam tanah ya. Dan yang ketiga sebagai tempat untuk penguburan ya, tempat untuk pemakaman, biasanya pemakaman keluarga ya. Jadi biasanya ya, dengan keadaan negara yang berubah-ubah, biasanya juga karena terjadinya perang, seringkali tempat persembunyian harta benda itu akan terlupakan. Ya, ada beberapa alasan kenapa harta di dalam tanah itu bisa terlupakan. Pertama, pemiliknya tuh meninggal. Ya jelas ya, pemiliknya meninggal ya. Katakanlah ia memang menyembunyikan dan merahasiakan itu dari anggota keluarganya. Dan ketika ia meninggal tidak ada yang tahu di mana tempat ia menaruh hartanya, tidak ada yang tahu, saudara ya. Kedua, mungkin saja ia ditangkap atau masuk penjara ya. Karena biasa ya, kaum penjajah kan sesuka-suka hatinya ya. Kalau dia tidak suka atau kalau dia punya sentimen atau apapun juga, atau misalnya itu terjadi perang dan salah satu keluarga itu dibawa keluar atau diasingkan ke negeri yang lain, tentunya tanahnya akan terlupakan. Sementara di bawah tanahnya masih ada harta yang ia simpan ya. Dan sebagaimana perumpamaan ini dijelaskan, ketika ada seseorang yang kemudian datang dan menyewa tanah itu. Ada sebuah kebiasaan tuh menyewa tanah, saudara ya. Entah itu sebagai tempat berladang atau tempat untuk tinggal ya, menyewa tanah seperti itu. Dan suatu kali misalnya ia sedang mengerjakan tanah itu, tiba-tiba ia mendapati ada harta yang tersembunyi. Dan tentunya ini bukan harta bajak laut ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah harta kekayaan atau barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh pemilik tanah itu sebelumnya, yang tidak tahu ia ada di mana. Ya. Sekali lagi, entah ia meninggal, entah ia juga diasingkan ke negeri lainnya, di mana ia akhirnya ditangkap, dimasukkan penjara dan meninggal, dan tidak ada yang tahu hartanya di situ. Dan ketika saya atau saudara atau orang lain membelinya, kita setelah mengerjakan itu mendapati ada harta berharga di dalamnya. Tentunya kita akan berpikir, oh, saya akan menjual semua harta yang saya punya. Saya akan kumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membeli ladang ini.
pokoknya aku harus beli ladang ini. Ya, orang lain tentu akan berpikir, loh ngapain kamu beli ladang itu? Ladang itu kan tidak bagus, kurang strategis tempatnya, kurang besar, kurang luas tanahnya, ngapain kamu beli? Tapi kita yang paling tahu bahwa ada sesuatu yang berharga di situ yang tersembunyi. Dan adalah kebiasaan bagi orang-orang Semitik ya, orang-orang keturunan Ibrani, bahwa apapun yang ia dapatkan di tanah itu, entah itu harta yang tersembunyi atau harta benda atau emas, perak dan lain sebagainya, itu otomatis akan menjadi hak miliknya dia. Jadi tidak bisa diganggu gugat ya. Segala yang ia beli beserta dengan apa yang ada di dalamnya itu adalah milik kepunyaannya dia. Nah, inilah yang digambarkan di dalam kitab suci kita. Ya. Orang tidak pernah tahu harta berharga, yakni rahasia kerajaan sorga yang kita miliki. Ya. Orang tidak pernah menyadari hal itu. Dan banyak kali orang memandang enteng hal itu. Saudara mau tahu harta terbesar dalam setiap kehidupan kita itu apa? Ini loh. Ya, kitab suci. Kitab suci kita ini adalah gambaran dari ladang yang di dalamnya ada harta yang tersembunyi. Kita banyak kali mengabaikan, membaca, merenungkan. Kita banyak kali juga tidak tekun. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita, untuk segala sesuatu yang menyenangkan jiwa kita semata. Seperti hal-hal yang bersumber dari kehidupan duniawi. Kita lupa bahwa di dalam Alkitab kita ini ada harta yang besar, ada harta yang luar biasa. Yakni rahasia kerajaan sorga yang tidak ternilai. Kalau saudara menyadari betapa luar biasanya harta yang tersimpan di dalam Alkitab kita, maka kita akan mencurahkan segala keinginan kita, hasrat kita, tenaga, kekuatan kita, dan ketekunan kita untuk menggali kebenaran firman ini. Saudaraku, hari-hari ini semua orang mulai menggenapi apa yang Yesus katakan, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma. Janganlah hendaknya kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hari-hari ini nilai-nilai yang ada di dunia ini tuh meracuni setiap pikiran anak manusia, bahkan orang-orang percaya. Sampai-sampai orang melupakan kebenaran yang hakiki, yang esensi, yang lebih berharga. Yaitu kebenaran yang tergandung di dalam Alkitab kita, kebenaran sejati, rahasia kerajaan sorga. Saudaraku, saudara ingat di dalam perjanjian lama ada seorang tokoh yang bernama Yakub, yang saking ia pengen memiliki hak kesulungan, ia sampai menipu kakaknya, abangnya ya, Esau. Dengan berbagai macam cara, ia bekerja sama dengan ibunya. Walaupun ini memang suatu hal yang jahat ya, yang tidak bisa kita benarkan juga. Tapi saking pengennya ia memiliki hak kesulungan, ia lakukan segala cara untuk mendapatkan berkat dari bapaknya. Berbeda dengan Esau, ia tidak menghargai harta yang dipercayakan kepada dia, hak kesulungan itu. Ia bahkan rela membuat sebuah perjanjian dengan adiknya, bahwa asalkan ia bisa makan semangkuk kacang merah yang dimiliki adiknya, ia akan kasih hak kesulungannya. Saking tidak berarti dan tidak bernilai di matanya. Apa yang saudara lakukan hari ini? Mungkin saja saudara sedang menukarkan kemuliaan, harta atau rahasia surgawi itu demi hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga semakin hari saudara semakin mirip dengan dunia ini ketimbang semakin mirip dengan Bapakmu yang ada di surga. Semakin serupa dengan Yesus. Saya banyak kali heran, orang akhirnya lebih mengedepankan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan di dunia ini ketimbang nilai-nilai kebenaran yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Mungkin saja. Saya adalah orang konservatif. Hari ini orang mulai berbicara soal toleransi dengan yang namanya LGBTQ. Kalau saya pribadi tidak bisa. Saya tetap orang yang strict dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa pada mulanya
Tuhan itu menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Hari ini saya bingung. Generasi-generasi milenial yang pada punya anak, akhirnya menuruti keinginan anaknya. Sampai ada istilah gender netral. Artinya si anak gendernya terserah. Dia mau pilih laki-laki atau perempuan terserah dia. Nanti dia akan putuskan. Bagi saya, ini adalah kesalahan orang-orang tua milenial untuk mendidik anaknya. Karena sekali lagi, mereka lebih mengambil acuan dari dunia ini. Dari kebebasan, hak asasi manusia atau apapun juga itu. Tetapi yang tidak berakar, tidak berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau saya pribadi mengajarkan anak kami bahwa segala sesuatu kita itu diciptakan laki-laki dan perempuan, maka tidak akan ada gender di tengah-tengah itu yang adalah fusion atau penggabungan atau semua bisa, itu tidak ada. Bagi kita, pada mulanya Tuhan tuh menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sudah itu aja. She and he. Him and her. Sudah, tidak ada lagi yang di tengah-tengahnya atau fusion atau penggabungannya. Tidak ada lagi yang aneh-aneh, saudara ya. Yang aneh-aneh itu semua berasal dari dunia ini. Berasal dari manusia yang ingin dibebaskan untuk sebebas-bebasnya hidup di dalam dosa. Saya mulai menyadari bahwa dunia ini semakin rusak. Ya. Kampanye LGBTQ sedang terjadi di mana-mana. Mungkin orang akan membenci saudara, saya dan saudara yang tetap konservatif, yang tetap lurus-lurus saja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara akan dianggap bahwa saudara tidak punya toleransi dengan kebebasan orang untuk berpendapat dan memilih gendernya. Maka saya katakan bahwa ya, saya juga punya hak untuk memilih atau stand berdiri di atas kebenaran. Bahwa saya memilih bahwa apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan itu haruslah menjadi landasan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Silakan kalau saudara berkata bahwa saudara tidak ingin diatur oleh segala hal yang berhubungan dengan Injil atau kebenaran firman Tuhan. Silakan. Tapi saya dan keluarga saya akan memilih untuk mengikuti Tuhan. Untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersikap dengan kuat untuk memilih semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hargai kebenaran itu. Jangan saudara buang kesempatan itu. Banyak orang hari ini membuang kesempatan itu. Oleh karena cintanya dengan dunia ini. Oleh karena cintanya dengan segala hal yang berasal dari dunia ini. Karena memang segitulah makna Tuhan buat saudara. Kalau saudara memandang kerajaan sorga itu berarti, maka saudara akan melepaskan segalanya untuk mengikuti Yesus. Bukankah murid-murid ketika berjumpa dengan Yesus, ya, murid-murid pertama mereka bahkan rela meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan perahunya, bahkan keluarganya demi mengikuti Yesus. Karena Yesus teramat berarti bagi mereka. Dan kebenaran firman di dalam Yohanes 3 ayat 16 pun akan sekedar menjadi sebuah slogan yang manis dari kitab suci. Kalau seandainya Yesus tidak benar-benar menjadi manusia, Yesus itu Allah, saudara ya. Itu baru relate ketika kita akan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara tidak akan relate dengan ini. Seandainya Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, saudara tidak akan relate. Siapa Yesus? Masa Tuhan bisa menjadikan seorang manusia yang lain cuma sebagai alat tebus? Manusia ini tidak akan berarti. Kalau Yesus sama dengan Adam semata, cuma manusia biasa, tidak. Dia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Itu sebabnya makanya saking cintanya Tuhan dengan manusia ini, sehingga ia meninggalkan segalanya. Ia meninggalkan sorga, ia meninggalkan kesetaraannya dengan Bapa. Saking cintanya itu baru relate kita memahami cinta. Saking cintanya Tuhan dengan setiap manusia, ia meninggalkan segalanya. Kemuliaannya itu ia tanggalkan. Kemahakuasaannya itu ia tanggalkan. Sehingga saudara harus menyadari bahwa saudara itu dicintai oleh pemilik alam semesta ini tanpa syarat. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan sangat wajar ya, apabila Tuhan pada akhirnya juga pengen melihat sebesar apa cintamu dengan dia. Apakah cintamu melampaui segala macam penderitaan, kesulitan, kenyamanan di dunia ini? Kalau engkau tersandung oleh segala kenikmatan dunia dan kau melepaskan imanmu,
demi dunia ini. Maka cuma segitu saja makna Yesus, makna kerajaannya bagimu. Hanya orang yang menginginkan Dia, Yesus Kristus, hanya orang yang menginginkan Dia, memiliki Dia, menjadi anak-anaknya, hanya mereka lah yang patut untuk masuk dalam kerajaannya. Saudara yang menanggalkan Dia, saudara yang menyangkal Dia pada akhirnya, untuk segala keinginan saudara, saudara tidak akan patut berada di dekat dengan tahtanya. Saudara tidak patut berada dalam kerajaan. Inilah keadilan Tuhan, saudara ya. Lihatlah Zakheus, ketika ia berjumpa Yesus, harta yang ia kumpulkan itu seolah tidak berharga lagi. Ia adalah seorang pemungut cukai yang dibenci oleh orang sebangsanya. Ia dianggap pengkhianat. Ia bahkan dianggap perampok atau perampas hak-hak dari saudara-saudaranya, orang-orang Yahudi. Tetapi ketika ia berjumpa Yesus, ia berkata apa? Bahwa ia akan memberikan hartanya yang banyak itu, sebagian dari harta itu ia akan berikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau sekiranya ada orang-orang yang ia peras, akan ia ganti berkali-kali lipat. Ini adalah bukti bahwa orang yang berjumpa dengan Yesus, ia memandang Yesus itu adalah harta yang berharga. Sehingga ia tidak akan melihat apa yang ia punya itu berharga lagi dibandingkan dengan Yesus. Maka milikilah hati yang seperti ini, saudaraku. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan di dalam nas pembacaan kita kali ini boleh menjadi berkat dan menguatkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami renungkan di kesempatan kali ini. Tuhan, kami percaya Engkau berbicara dan memberikan hikmat dan pengertian di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk menghargai harta surgawi yang Kau titipkan Tuhan dalam hidup kami, yaitu kebenaran firman ini, supaya kami hidup di dalamnya, kami berjalan di dalamnya, dan kami juga menikmati buah-buah Tuhan dari setiap karya yang sudah Kau selesaikan di atas kayu salib. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa biar segala bangsa, suku dan bahasa pada akhirnya akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab di dalam perikop yang ke-59 ya. Kami percaya Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini sudah tetap setia bersaat teduh bersama-sama dengan kami. Saudara terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya saudara juga jangan jemu-jemu untuk bertekun membaca, merenungkan kitab dan suci itu siang dan malam. Bahkan kalau bisa memperkatakan dan mengajarkan dan mengingatkan generasi-generasi muda yang berikutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah terus setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa. Kita berdoa supaya channel ini terus berkembang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi segala bangsa. Akhirnya saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Shalom.